sekarang saya pengen ke Al-Quran. Ini bahasan yang penting tentang gimana jadi pemuda yang hebat dalam Al-Quran. Ini sudah sering dibahas, tapi mudah-mudahan biar khatam, biar tambah ingat. Ada satu surat yang dianjurkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat apa? Udah baca Al-Kahfi belum hari ini? Bagus kalau udah. Nanti PR-nya mudah-mudahan minimal sudah pernah baca terjemahannya. Ya, jadi jangan dibaca Arabnya aja. Lalu ada kisah luar biasa, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya, Nabi Khidir. Di ayat ke-60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Ya. Mereka kan berpetualang tuh, Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nah ternyata berpetualangnya enggak berdua, tapi bertiga. Taunya dari mana mereka bertiga kok? Ayat 60-nya. Wa idz qala Musa li fatahu, dan telah berkatalah Musa li kepada fata pemuda hu-nya. Jadi Nabi Musa itu diikutin pemuda satu, muridnya tuh, ya. Tapi uniknya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nama muridnya ini tidak disebutkan satu kali pun. Ya. Mesti baca hadis, mesti baca kitab tafsir baru tahu siapa nama muridnya. Siapa nama muridnya? Ada yang tahu? Yusha bin Nun. Bukan bin Nun, aduh aku bin Nun, bukan ya. Yusha bin Nun, ya. Ada apa dengan beliau kok, ya? Para ahli tafsir tuh membicarakan, kayak gini aja jadi bahasan bagi para ahli tafsir. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama pemuda ini? Bahkan beberapa pemuda lain juga tidak disebutkan di Al-Quran namanya. Contoh pemuda Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua. Emang disebutin nama lengkap, zodiak, ukuran sepatu, segala macam? Enggak, ya. Hanya disebutkan kisahnya. Maka kata para ahli tafsir, salah satu kesimpulannya, kenapa nama pemuda ini tidak disebutkan? Satu, tidak penting bagi seorang pemuda untuk dikenal namanya. Ulangi, tidak penting bagi seorang pemuda untuk dikenal namanya. Ingat, bukan berarti dilarang viral atau diharamkan terkenal, bukan diharamkan. Tapi kalau ada pemuda yang sekarang hadir di sini yang dipikirin cuman pengen viral aja ya, maka bukan itu yang diinginkan oleh Islam, ya. Pengen viral, live TikTok, mandi lumpur ya. Nyari sensasi, dianya nggak laku, ibunya diguyur lumpur juga ya. Kasih mawar, tampol sendal. Bela-belain niat tahu. Kalau malam-malam ada yang berburu hantu, keliling ke tempat sepi, ntar ada yang pura-pura jadi hantunya, ya. Ya seperti itulah ya. Maka itu bukan yang diharapkan ya. Tapi sekali lagi bukan berarti viral itu dosa dan enggak. Tergantung menyikapinya ya. Sama kayak pulpen nih. Pulpen bisa jadi kebaikan tidak? Bisa, dipakai menulis buku, bagus. Tapi bisa jadi dosa enggak keburukan pulpen? Bisa, dipakai nyolok mata orang, ya udah. Ya. Sama, viral juga seperti itu, ya. Yang kedua, kalau tetap ingin memperkenalkan diri, pengen tetap viral, maka perkenalkanlah diri kita dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Udah gitu aja. Mungkin kalian akan pernah bertemu dengan orang entah di pasar, entah di mall, entah di jalan. Orangnya baru turun dari mobil, orangnya pun mingkem, gak ngomong sama sekali. Tapi orang di sekeliling kita yang menjelaskan siapa dirinya. Dia kan penemu teknologi itu. Dia kan pendiri perusahaan ini. Ya, jawab pakai prestasi ya. Ilmu, takwa, prestasi. Ya. Daripada orang yang selalu bicara tentang dirinya, ya. Aku ini masjid bagus, saya yang bangun tahu. Ya. Ini anak-anak di sini soleh semua, kan saya yang ngajar. Itu dulu waktu dia sulit kan dulu saya yang nolongin dia. Oh, semua aja tentang aku, didengarnya juga gak enak. Ya. Didengarnya enak atau enak?
Nah, kayak nggak enak. Negatif semua yang dibahas teh. Ada orang beruntung, paling paling hoki. Ada orang dapat duit, paling bapaknya korupsi. Paling nyogok. Mendung, bete, ngambek, ya. Ngaco nih Allah nih, ya. Orang jemuran saya belum kering, kenapa harus mendung segala? Hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dimarahin. Ya. Macet, ngambek. Bogor sekarang macetnya parah. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu. Bangun, lapar, ngambek. Mah, ada sarapan apa? Nasi kuning deh. Nasi kuning yang di depan. Kuningnya juga pucet. Tapi pelan-pelan dicemilin abis. Bangun tidur, ngambek. Badan tuh remuk, bohong. Ya. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak. Ya. Belajar kuliah, ngambek. Kalian bisa diem gak sih? Kepala saya tuh pecah bikin tugas. Bohong. Coba kepala pecah beneran di kelas. Kasihan OB darah di mana-mana ya. Harus dipel. Ngambek we kerjaannya. Sering dengar orang ngomong kayak gitu? Sering? Terdengar jelas suaranya? Jelas, karena bisa jadi suara kita sendiri ya. Ngambek aja kerjaannya, tenang lah ya. Asli ya. Kalau udah urusannya semuanya serba Allah, lihat orang makin soleh asli, makin gak pernah gimana-gimana. Ngambek enggak, kecewa enggak, padahal udah nolongin orang dijahatin, biasa aja. Ya. Karena yang dikejar udah tinggal Allah saja. Ingat analoginya ketika ditanya, kamu kan udah tolongin dia, kenapa sekarang dia malah jahat kepada kamu? Kok kamunya gak marah sih? Marah dong. Buat apa saya marah? Kan dia yang jahat. Masa dia jahat saya yang dihukum? Aneh, gak masuk akal. Ya. Tapi kan kamu dizolimi. Saya bakal mati. Tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Banyak. Terus selama ini dosa banyak, ibadah segitu-gitunya. Sholat lupa rokaat wae, istighfar jarang, sedekah apa lagi, ngaji males. Tapi cita-cita pengen ke surga, dosa banyak. Gimana? Tahu-tahu ditolong sama dia. Mencaci maki, memfitnah, gugur dosa. Ih, baik banget ya dia. Saya jadi pengen ngasih kue bolu ke dia. Tapi kan dia membongkar keburukan kamu. Manusia kan jadi baik kalau dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk saja mati karena tepuk tangan. Masa saya pengen ditepuk tanganin terus? Nah. Coba lihat ya, orang dia ngegali-gali keburukan kita, coba lihat. Dia sampai begadang, kurang tidur, kurang makan. Hanya mencari foto-foto kita yang lama tuh. Facebook dicari sampai paling bawah. Instagram dicari sampai di zoom semuanya. Orang yang akunya cinta sama kita aja gak segitunya tuh. Ya. Dia segitunya, ya Allah dia cinta banget sama aku tambahin lah bolunya. Nah, Insya Allah. Ya. Tapi aib pun dibongkar ke orang-orang. Tenang, orang yang menyebutkan aib saya itu lebih sedikit daripada aib saya yang asli. Orang ngomong apa sih? Denis banyak omong kamu. Dia cuma tahu saya banyak omong. Dia nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan. Biasa aja. Ya. Nggak dibuka tuh sama Allah. Allah tahu siapa diri ini yang asli. Ketika sendirian pernah ngapain aja. Di kamar sendirian, ada internet, ada wifi, rusak urusan. Ya. Belum punya istri, aduh rusak. Ya. Allah tahu, nggak dibongkar tuh. Ya. Ya apa, pernah ngelakuin apa aja. Nah, kenapa kita nggak suka. Ya. Tapi kelakuannya nyebelin kok. Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Apakah kita meninggal ditanya, kamu tahu nggak dia kerjaannya ngapain sehari-hari? Enggak, ditanya kelakuan masing-masing. Ya. Tapi masa udah berbuat baik dia malah jahat? Dari awal berbuat baiknya biar dia, bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh.
Apa artinya satu dunia benci tapi Allah, satu dunia sayang tapi Allah benci? Rugi. Ya, enak hidup kayak gitu, Insya Allah. Ya, bahkan bisa jadi skincare terbaik. Ya, udahlah. Ilmu, takwa, prestasi, beneran ya. Bicara ilmu itu orang bilang masalah kemanusiaan paling besar adalah kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, kurang tepat. Yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu atau bahkan ketidakinginan mencari ilmu. Oh ini bahaya. Ya. Orang gak ada ilmu masih bisa dapat ijazah. Tapi lulus gak punya kemampuan, siapa yang mau ngasih kerjaan? Diterima jadi beban, sebulan pecat. Beres, kerja akhirnya gak ada yang terima, gak punya pemasukan, gak ada rezeki, gak ada duit. Gak ada duit, lapar, kelaparan. Lapar gak pakai iman, nyuri. Asalnya karena ada apa? Gak ada ilmu. Ya. Tapi dapat warisan banyak, gak ada ilmu, habis jadi dosa. Dipakai foya-foya, dipakai maksiat, gak jadi kemanfaat. Ya. Rusak apa-apa gak pakai ilmu itu ya. Ini luar biasa. Ulama-ulama terdahulu itu menyebutkan ilmu, Masya Allah. Ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat ucapanmu ditaati. Dan ilmu juga ibarat harta yang ringan dibawa, tapi tidak bisa dicuri. Ya. Ada gitu orang kebanyakan mengaji gitu ya, kiai gitu, ustadz gitu ya. Jalan kepalanya tengkleng gitu berat sebelah. Oleng gitu ya. Ya Ustadz, kenapa kok jalannya tengkleng? Iya, kebanyakan baca kitab jadi berat sebelah kepalanya. Enggak ada. Ya. Apa dicuri bisa ilmu? Enggak bisa. Gimana cara nyuri ilmu coba? Lagi tidur gitu dicolokin flash disk di kupingnya, dipindahin datanya? Enggak. Makin banyak ilmu, makin kokoh. Bukan kokoh Cina kayak gini ya, maksudnya sekuat gitu ya. Ya, beneran. Dicari lu beneran. Yuk. Keras sama diri kita sekarang, nanti dunia datang dengan lembut kepada kita. Ya. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sekarang, dunia datang dengan keras menegur kita. Yang lain kayak gak ngapalin, yang lain juga gak kuliah, yang lain juga gak belajar, yang lain juga gak ngaji. Iya masih bisa hidup, bisa. Tapi kalau misalkan nanti ditegur dengan pahitnya kelaparan, pahitnya pengangguran, pahitnya dihina waktu reunian. Ya udah. Ya. Karena sekarang bisa jadi kuliah bareng. 40 tahun kemudian loh, kok bisa dia yang udah punya perusahaan, aku malah punya banyak utang, boro-boro perusahaan. Beda. Ya. Terus pakai ilmu lah udah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Langkat derajat orang yang berilmu. Ya. Ya keras ya. Karena kalau tidak udah bismillah. Yang lain pada main kok gak ngapalin. Bismillah keras. Saat kita lebih keras daripada orang lain. Menghukum diri. Ya Allah hari ini aku belum selesai baca odojnya 1 hari 1 juz. Berarti besok mesti dilunasin. Besok baca 2 juz. Sesibuk apapun sempetin. Bismillah. Ya. Nanti ya Allah yang aturin. Ilmu. Takwa, prestasi, udahlah tenang aja. Paling selanjutnya, lihat siapa yang kita tempel. Ya, karena kok bukannya berteman dengan siapa saja? Iya betul, berteman dengan siapa saja. Tapi kalau urusan mengambil nasihat dan mengambil teladan, mendengarkan nasihat, mesti pilih-pilih. Iya dong, pengen jadi pemain bola, nyontohnya siapa? Messi atau Chef Juna? Messi, ya. Masa pengen jadi pemain hebat ya belajarnya ke Chef Juna gak nyambung. Ya. Karena tadi Yusya bin Nun nempelnya sama 2 orang nabi. Nabi Musa, Nabi Khidir. Makanya nanti akhirnya beliau pun diangkat oleh Allah menjadi nabi. Bahkan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, ada satu misi yang belum bisa diselesaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Yaitu membawa Bani Israel masuk ke tanah terjanji di Palestina. Kapan baru berhasilnya? 40 tahun kemudian. Setelah mereka wafat, lalu Yusya bin Nun diangkat oleh Allah jadi nabi, masuk. Ini penakluk Baitul Maqdis pertama jauh sebelum Umar bin Khattab, jauh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Itu yang ketiga.
Yang keempat, ya terakhir ya, ini pemuda juga harus galau. Apa? Galau ya. Galaunya yang positif ya. Karena dulu Salahuddin Al-Ayyubi juga sering galau. Galaunya ketika lagi futur, malas ngaji, malas ibadah, dia galau. Ya Allah, Baitul Maqdis belum kembali ke tangan muslimin. Masa saya bersantai-santai seperti ini, galau. Jadi ngaji lagi. Ya, ngajinya yang galaunya yang positif. Nah, kalau misalnya ada pemuda yang galaunya di sini cuman karena ngeliatin status temen, push rank kalah wae, banting handphone, ya. Bukan itulah yang diharapkan untuk jadi orang hebat, ya. Bismillah. Ya. Istilah. Tenang, pasti Allah aturin. Ujiannya pasti ada, tapi tidak akan melebihi kemampuan kita. Kepahitannya tidak akan sia-sia, kepahitan ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti menjadi peninggi derajat. Dan kita perlu dua-duanya untuk tambah dekat ke surganya Allah. Jadi kapan kita masih stres? Sederhana. Kalau kita satu terlalu cinta sama dunianya, 2 mungkin kita belum pengen surga. Ya. Padahal setiap kepahitan yang kita alami pasti gugurin dosa, pasti deketin kita ke surganya dan tidak akan ada yang Allah sia-siakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, tadi sudah dibisarkan.